Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang Zeiss Reduction atau pengecilan ukuran dengan uji kinerja dan analisis energi mesin penepung vertikal atau mill dryer vertikal tipe MDF10, studi kasus Teknopark Pangan Grobongan Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Dalam mata kuliah Satuan Operasi. Video pembelajaran ini kami buat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian dari Ibu Puspita Yulian dari STPMSI. Selamat menyaksikan teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Nurul Azadiah dengan NPM 1914-23-1002. Nama saya Antumiati dengan NPM 1914-23-1006. Perkenalkan, nama saya Bertiliensa dengan NPM 1914-23-1011. Perkenalkan, nama saya Firlia Petroika, NPM 191-423-1022. Hai semua, di sini kita akan membahas materi mengenai size reduction atau pengecilan ukuran. Terdapat berbagai macam bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Pada dasarnya, bahan hasil pertanian memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Terkadang, bentuk dan ukuran bahan pangan mentah berukuran lebih besar dari kebutuhan, sehingga ukuran bahan pangan harus diperkecil. Beberapa industri, khususnya pertanian, melakukan penyeragaman bentuk dari olahan pangan melalui beberapa proses atau tahapan. Proses penyeragaman ukuran ini disebut juga sebagai proses pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dianggap efektif dilakukan untuk menyeragamkan bentuk dan ukuran dari bahan pangan. Mengapa? Karena proses pengecilan ukuran ini tidak akan merubah sifat kimia dari suatu bahan yang diperkecil ukurannya. Pengecilan ukuran merupakan salah satu proses dalam industri pengolahan bahan pertanian. Operasi ini merupakan salah satu proses dalam industri yang sangat penting. Operasi pengecilan ukuran bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, sehingga akan lebih efektif dalam penanganan pasca panen komoditas pertanian. Operasi pengecilan ukuran ini merupakan pengembangan dari operasi empiris. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka operasi pengecilan ukuran dapat dilakukan menggunakan bantuan mesin. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengecilan ukuran. Yang pertama, itu ada kompresi, yaitu pengecilan ukuran bahan dengan tekstur bahan yang keras. Yang kedua, itu ada impact atau pukulan, digunakan untuk bahan padatan yang bertekstur keras. Yang ketiga, ada adhesion, yaitu digunakan untuk menghasilkan produk yang bertekstur halus. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada cutting, yang digunakan untuk menghasilkan produk yang memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Selanjutnya yaitu alat-alat pengecilan ukuran. Tipe mesin size reduction atau pengecilan ukuran terbagi menjadi beberapa tipe loh. Yang pertama ada cutter atau pemotongan, yang kedua ada crusher atau penghancuran, dan yang ketiga ada grinder dan milling atau penggilingan. Jenis mesin yang pertama yaitu hammer mill. Hammer mill digunakan untuk proses penggilingan dengan prinsip memukul. Hammer terdiri dari silinder logam dengan diameter 20-30 cm yang digunakan untuk mengiris buah atau bahan yang masuk ke dalam hammer mill. Prinsip dan cara kerja dari mesin hammer mill adalah rotor dengan kecepatan tinggi akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya, sehingga menghancurkan apa saja yang dimasukkan ke dalam hammer mill tersebut. Yang selanjutnya yaitu burr mill atau disc mill, yang terdiri dari dua piringan atau lebih. Piringan pertama akan berputar dan satunya akan tetap atau keduanya berputar berlawanan arah. Cara kerja dari mesin disc mill yaitu ketika motor penggerak dihidupkan atau diesel mesin dihidupkan, maka bahan baku akan dimasukkan ke dalam corong input mesin. Kemudian bahan baku akan digiling oleh mesin.
Tepung hasil gilingan akan keluar pada corong pengeluaran mesin. Selanjutnya menyediakan tempat penampungan tepung pada bagian corong output mesin. Selanjutnya ada jaw crusher. Jaw crusher biasanya dipakai untuk menghancurkan bahan hasil pertanian berbentuk padatan dengan kecepatan yang rendah. Jaw crusher memiliki prinsip yaitu sebuah rahang yang stasioner dan rahang yang bergerak akan membuat bahan menjadi hancur, menurut Junaidi et al. 2010. Selanjutnya ada Ghiatori crusher. Ghiatori crusher hampir sama dengan jaw crusher, di mana rahang penghancurnya berbentuk silinder dan dapat berputar cepat ataupun lambat. Dan yang terakhir yaitu roll mill. Roll mill mempunyai kegunaan untuk mengubah gabah menjadi beras pecah kulit dan memiliki bagian-bagian yaitu lubang pemasukan, pengatur masuknya gabah, pengatur clearance, dan silinder karet. Prinsip kerja dari roll mill yaitu dengan materi roda pelopor roda gigi akan berputar dan bahan yang dihancurkan diletakkan di antara dua gigi dan plat yang keras sehingga terjadi penghancuran dan akan keluar melalui lubang penghancuran. Jenis dan alat ukuran bahan pembentuk cair terdiri dari alat emulsifier dan alat homogenizer, menurut Junaidi et al. 2010. Latar belakang dari kasus ini yaitu Teknopark Pangan Grobongan merupakan salah satu instansi pengolahan bahan hasil pertanian. Di sini, perusahaan ini mengolah tepung singkong atau tepung singkong manggu. Permasalahannya, mereka ingin membuat tepung singkong menggunakan alat mesin penepung vertical dryer. Tetapi belum ada uji kinerja dan analisis energi yang dilakukan sehingga mereka kebingungan untuk menggunakan alat tersebut. Sebelumnya, mesin mill dryer vertikal ini apa? Mesin mill dryer vertikal merupakan salah satu mesin untuk mengeringkan atau menepungkan berbagai macam bahan hasil pertanian. Mesin ini dirancang bangun berdasarkan kombinasi antara dua mesin yang sudah dirancang sebelumnya, yaitu mesin pulper coklat dan roaster. Mesin mill dryer vertikal tipe MDV10 ini memiliki daya utama sebesar 10 HP dengan daya separator sebesar 2 HP. Selain itu, mesin ini memiliki pisaur baja SKD11 dan memakai bahan bakar LPG sebagai bahan bakar utamanya. Prinsip kerja dari mesin mill dryer vertikal ini mengecilkan ukuran bahan baku dengan cara menggiling bahan baku menggunakan hammer mill dan mengurangi kadar air bahan tersebut dengan cara mengalirkan udara panas dari unit pengering. Udara tersebut juga digunakan sebagai media pembawa ke bagian outlet. Salah satu manfaat penggunaan mesin mill dryer ini yaitu untuk proses produksi yang cepat dengan hasil tepung yang sangat halus. Untuk metode dari penelitian ini yaitu menggunakan singkong manggu sebanyak 500 kg. Data penelitian yang digunakan yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian langsung yang berasal dari pengamatan, hasil wawancara, dan perhitungan. Sedangkan data sekunder berdasarkan dari jadwal kegiatan, data dan spesifikasi mesin penepung vertikal, serta studi literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu uji kinerja dan uji analisis energi. Parameter uji kinerja dari mesin ini meliputi kapasitas aktual dan teoritis penepungan, efisiensi penepungan, persentase tepung tercecer, persentase susut hasil, kebutuhan daya, rendemen penepungan, konsumsi bahan bakar, tingkat kebisingan, diameter rata-rata partikel tepung, dan modulus kehalusan. Adapun parameter analisis energi meliputi total energi biologis, total energi langsung, dan total energi tidak langsung. Parameter tersebut dihitung pada setiap proses yang dilakukan selama produksi tepung singkong. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil yaitu yang pertama tentang kondisi Teknopark Pangan Grobagan. Teknopark Pangan ini berada di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobagan, Jawa Tengah. Teknopark Pangan Grobagan ini memproduksi tepung singkong setiap harinya. Tetapi dikarenakan kurangnya pemasaran yang baik sehingga tepung yang sudah diproduksi hanya tersimpan di gudang
saja, sehingga teknopark pangan gerobakan ini tidak melakukan produksi rutin atau melakukan produksi tepung pada waktu tertentu saja. Hasil yang kedua yaitu berupa proses pada produksi tepung singkong di pabrik teknopangan gerobakan. Yang pertama itu persiapan bahan baku, yang kedua pengupasan kulit singkong, yang ketiga pemotongan singkong, yang keempat pengepresan singkong, yang kelima penampungan, dan yang keenam pengemasan. Hasil yang ketiga yaitu berupa kapasitas aktual penampungan. Kapasitas penampungan merupakan kemampuan mesin dalam memproduksi suatu bahan dalam hitungan 1 jam. Kapasitas tersebut terdiri dari kapasitas aktual dan kapasitas teoritis. Adapun nilai kapasitas aktual penampungan didapat dari hasil perbandingan massa tepung singkong dibagi dengan waktu proses penampungan. Adapun nilai kapasitas aktual mesin penepung vertikal atau mill dryer vertikal tipe MDV10 yang dihasilkan sebesar 21,15 kg per jam yang dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil yang keempat yaitu kapasitas teoritis penampungan yang merupakan kapasitas mesin berdasarkan perhitungan variabel dan dimensi elemen mesin penepung. Nilai kapasitas mesin penepung vertikal atau mill dryer vertikal tipe MDV10 ini yaitu sebesar 100 kg per jam. Yang kelima, efisiensi penampungan. Efisiensi penampungan merupakan nilai persentase perbandingan antara kapasitas aktual dengan kapasitas teoritis penampungan. Suatu mesin penampungan dikatakan baik dalam melakukan proses penampungan apabila yang didapatkan efisiensi mendekati 100%. Pada uji standar nasional, mesin penepung harus memiliki efisiensi minimal sebesar 90%. Namun, pada penelitian ini, efisiensi yang terjadi hanya sebesar 21,15%. Hal tersebut menandakan bahwa efisiensi mill dryer vertikal tipe MDV10 ini masih tergolong sangat kecil. 6. Persentase kehilangan massa pada proses penampungan. Persentase kehilangan massa yang terjadi pada proses penampungan meliputi persentase sud massa, persentase tepung tercecer, dan rendemen penampungan atau yang didapat dari nilai susut massa didapatkan berdasarkan perbandingan berat bahan masukan irisan singkong dikurangi berat tepung singkong yang dihasilkan dari saluran keluar dibagi terhadap berat bahan masukan, sehingga didapatkan pada tabel yang tertera yaitu sebesar 78,80% nilai susut massa. Nah, selanjutnya parameter kedua yang diamati adalah persentase tepung yang tercecer. Pada proses penampungan, persentase tepung yang tercecer merupakan irisan singkong yang tergiling yang keluar melalui saluran keluar, baik tepung yang tertinggal di pemukul dinding, mulut outlet, ataupun irisan singkong yang tidak tergiling dan tertinggal di ruang penepung. Nilai rata-rata persentase tepung singkong yang tercecer sebesar 0%. Nilai tersebut didapatkan karena tidak adanya irisan singkong yang tidak tergiling ataupun tepung singkong yang tercecer, sehingga mesin penepung vertikal ini dapat dikatakan mesin yang baik. Parameter ketiga yaitu parameter terakhir tentang rendemen penampungan. Rendemen penampungan sendiri berarti pengujian dengan cara mempresentasikan hasil irisan singkong yang telah menjadi tepung dengan keseluruhan irisan singkong yang dimasukkan ke dalam mesin penepung. Suatu mesin dikatakan baik apabila mesin tersebut memiliki rendemen yang nilai mendekati 100% atau bahan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut terproses seluruhnya. Nilai rendemen penampungan rata-rata yang dihasilkan sebesar 21,18%. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa dari 100 kg irisan singkong yang masuk ke dalam mesin penepung menghasilkan bahwa 21,18 kg tepung singkong, di mana sisanya merupakan udara kotor yang tertampung di das kolektor. Serat atau ampas bahan yang keluar dari output serta kadar air singkong itu sendiri, jika dilihat dari hasil rendemen yang didapatkan, rendemen yang dihasilkan sangatlah kecil. Berdasarkan SNI, syarat mutu untuk kerja mesin penepung ubi kayu seperti tipe Hammermill, efisiensi penepungnya minimal 90% yang diizinkan. Selanjutnya, kebutuhan daya. Kebutuhan daya diukur bertujuan untuk mengetahui banyaknya energi listrik yang terjadi pada saat proses penampungan pada mesin penepung vertikal mill dryer vertikal tipe MDV10, serta untuk mengetahui apakah daya yang dibutuhkan oleh mesin tersebut sudah sesuai atau tidak dengan daya yang tersedia pada motor penggerak. Pada mesin penepung vertikal ini memiliki 9 motor penggerak yang terdiri dari atas blower, separator, pulse jet, screw conveyor, MDV atau penggiling, pompa pendingin, burner, kompresor, dan output.
Nah, pada tabel yang telah tersedia, yaitu berdasarkan hasil pengukuran kebutuhan daya rata-rata dari tabel 5, maka mesin penempung membutuhkan sekitar 6,97 kW. Daya tersebut merupakan daya total dari semua motor yang terdapat pada mesin penempung vertikal yang bekerja ketika proses penampungan berlangsung. Daya motor total yang terdapat pada spesifikasi pada mesin adalah 10 HP atau sekitar 7,457 kW. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa daya untuk proses penampungan dapat dipenuhi oleh daya yang tersedia pada motor penggerak. Selanjutnya, konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar LPG diukur bertujuan untuk mengetahui banyaknya bahan bakar yang terpakai selama proses penampungan pada mesin penempung vertikal mill drive vertikal tipe MDV10. Bahan bakar yang digunakan pada mesin penempung vertikal ini adalah 2 buah tabung gas LPG dengan berat masing-masing sebesar 27,1 kg, di mana gas tersebut digunakan untuk melakukan proses pengeringan di dalam mesin penempung. Nah, pada tabel di samping, berdasarkan data pengujian, dapat diketahui bahwa dari 5 kali percobaan melakukan penampungan, konsumsi bahan bakar yang didapat sebesar 6,42 kg per jam dengan waktu rata-rata penempung sebesar 1 jam. Adapun penurunan massa 2 buah tabung bahan bakar LPG dari 5 percobaan penampungan tersebut adalah sebesar 32,18 kg. Selanjutnya yaitu mengukur tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan mesin diukur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingan yang dihasilkan ketika mesin sedang beroperasi. Dari tabel di samping, rata-rata kebisingan yang dihasilkan dari 5 kali pengukuran yaitu 96,68 dengan standar nasional Indonesia dari mesin penempung yaitu 90. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang terjadi sangat lebih tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat daya kebisingan mesin penempung vertikal mill drive vertikal tipe MDV10 ini adalah suara dari 9 motor listrik yang beroperasi secara bersamaan ketika mesin sedang beroperasi. Selanjutnya yaitu mengukur tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan mesin diukur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingan yang dihasilkan ketika mesin sedang beroperasi. Dari tabel di samping, rata-rata kebisingan yang dihasilkan dari 5 kali pengukuran yaitu 96,68 dengan standar nasional Indonesia dari mesin penempung yaitu 90. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang terjadi sangat lebih tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat daya kebisingan mesin penempung vertikal mill drive vertikal tipe MDV10 ini adalah suara dari 9 motor listrik yang beroperasi secara bersamaan ketika mesin sedang beroperasi. Selanjutnya, mutu hasil penampungan kadar air tepung. Pengujian kadar air tepung singkong disatukan dengan SNI tentang tepung singkong. Hasil perhitungan rata-rata dari kadar air basis basah tepung singkong yaitu didapatkan sebesar 9,68%. Nilai ini menunjukkan bahwa tepung yang dihasilkan oleh mesin MDV10 sangat kering yang mengakibatkan ketika dicampur dengan bahan, tepung akan mudah larut dalam air. Namun nilai tersebut telah memenuhi standar uji yang terdapat pada SNI, di mana nilai maksimum kadar air basah yang diizinkan tidak boleh melebihi 12. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengeringan yang terjadi pada mesin penempung vertikal ini sudah tergolong baik. Selanjutnya, indeks keseragaman atau modulus kehalusan dan diameter rata-rata partikel tepung. Indeks keseragaman merupakan perbandingan yang menyatakan fraksi-fraksi kasar, sedang, dan halus dari tepung yang dihasilkan, sehingga akan diketahui tingkat keseragaman tepung tersebut. Penentuan nilainya menggunakan ayakan Taylor-Swift. Dapat disimpulkan bahwa tepung pada penelitian ini memiliki tingkat kehalusan yang sangat tinggi. Namun jika dibandingkan dengan standar kehalusan yang diinginkan, tepung tersebut tidaklah sesuai karena tepung mempunyai kemungkinan yang mudah larut jika diolah menjadi produk olahan pangan. Hasil perhitungan untuk parameter modulus kehalusan tepung yaitu sebesar 0,56 dan diameter rata-rata partikel tepung singkong sebesar 0,006 inci. Nilai diameter tersebut termasuk ke dalam kriteria ukuran saringan 100 mesh, yaitu sebesar 0,0058 inci. Hal tersebut terbukti dari hasil pengukuran yang telah diukur, di mana banyaknya presentasi tepung yang tidak lolos pada mesh 100 dibandingkan dengan mesh lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis energi rendemen proses pembuatan tepung singkong. Seperti kita ketahui bahwa rendemen ini merupakan perbandingan massa tepung singkong setelah proses atau output dengan massa singkong sebelum proses atau input. Nah, rendemen yang dihitung pada studi kasus ini dari rata-rata 5 kali pengulangan. Rendemen tertinggi pada proses penampungan ini yaitu sebesar 21,182%.
Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan kadar air yang signifikan terhadap proses penepungan. Pengurangan yang terjadi pada proses penepungan ini terjadi karena adanya pengecilan ukuran dari bahan baku berupa irisan singkong yang diolah dengan penggilingan yang terdapat di dalam mesin sehingga menjadi bentuk butiran, dan selanjutnya dilakukan dengan pengeringan dengan mengalirkan udara panas sebagai media untuk meneruskan tepung yang sudah tergiling ke proses pengeluaran. Sehingga setelah melalui proses tersebut didapatlah rendemen dari hasil proses penepungan itu lebih besar dibandingkan dengan proses lainnya. Nah, kemudian itu ada penggunaan energi pada proses pembuatan tepung singkong. Perhitungan penggunaan energi pada proses pembuatan tepung singkong di Teknopark Pangan Grobongan ini dimulai dari kegiatan atau proses persiapan bahan baku, pengupasan kulit singkong, pemotongan singkong, pengepresan singkong, penempungan, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Dalam penggunaan energi pada proses persiapan bahan baku, di sini menggunakan dua energi, yaitu energi manusia dan energi tak langsung. Nah, untuk energi manusia ini digunakan untuk proses pengangkutan bahan-bahan dengan ember, sedangkan pada energi tak langsung itu embernya. Dapat dilihat pada tabel 8, untuk energi manusia, nilai energinya yaitu 0,042 megajoule per kilogram, sedangkan untuk energi tidak langsung yaitu nilai energinya sebesar 1,07 megajoule per kilogram, sehingga didapatlah total yaitu hasilnya 1,112 megajoule per kilogram. Dari hasil tersebut didapatlah persentase untuk energi manusia dalam proses penepungan yaitu sebesar 3,78% dan energi tak langsung yang digunakan untuk proses penepungan yaitu 96,22%. Dalam penggunaan energi pada proses pemotongan kulit singkong ini menggunakan dua energi, yaitu energi manusia dan energi tidak langsung. Untuk energi manusia ini energi dari manusia yang mengupas kulit singkong, sedangkan untuk energi tak langsung yaitu ember dan pisau. Dapat dilihat pada tabel 9, untuk energi manusia nilai energinya yaitu 0,589 megajoule per kilogram, dan untuk energi tidak langsung yaitu 1,31 megajoule per kilogram, sehingga didapatlah total yaitu 1,899 megajoule per kilogram. Dari hasil tersebut didapatlah persentasi untuk energi manusia yang digunakan untuk pemotongan kulit singkong ini sebesar 31,02% dan untuk energi tidak langsung yaitu 68,98%. Dalam penggunaan energi pada proses pemotongan singkong itu melibatkan tiga energi, yaitu energi manusia, energi langsung, dan energi tidak langsung. Untuk energi manusia itu digunakan sebagai operator mesin rajang dan memasukkan bahan ke dalam mesin tersebut. Untuk energi langsung yang digunakan adalah energi listrik yang digunakan selama proses perajangan. Dan ada energi tidak langsung yaitu mesin rajang dan ember. Dapat dilihat pada tabel 10 untuk energi manusia yaitu nilai energinya 0,057 megajoule per kilogram. Dan energi langsung ada nilai energinya 0,060 megajoule per kilogram. Dan ada energi tidak langsung yaitu 4,55 megajoule per kilogram, sehingga didapatlah total yaitu 4,667 megajoule per kilogram. Dari hasil tersebut didapatlah persentase yaitu sebesar untuk energi manusia yaitu 1,221%, untuk energi tak langsung yaitu 97,493%. Dan untuk energi langsung yaitu 1,286%. Selanjutnya itu penggunaan energi pada proses pengepresan singkong. Nah, pada proses pengepresan singkong ini melibatkan tiga energi, yaitu energi manusia, energi langsung, dan energi tidak langsung. Untuk energi manusia digunakan sebagai operator mesin pres dan memasukkan bahan ke dalam mesin pres tersebut. Untuk energi langsung yaitu energi listrik yang terjadi selama proses penggunaan mesin pres. Dan yang terakhir yaitu energi tak langsung di mana terdapat pada mesin presnya. Dapat dilihat pada tabel 11 untuk energi manusia nilai energinya yaitu 0,044 megajoule per kilogram. Energi langsungnya 0,016 megajoule per kilogram. Dan terakhir itu energi tak langsung itu sebesar 22,64 megajoule per kilogram, sehingga didapatlah hasil atau total yaitu sebesar 22,7 megajoule per kilogram. Dari hasil total tersebut didapatlah persentase yaitu untuk energi manusia sebesar 0,07%,
Untuk energi langsung yaitu sebesar 0,194%, dan yang terakhir untuk energi tak langsung sebesar 99,736%. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan energi pada proses penepungan singkong. Nah, dalam proses penepungan singkong ini melibatkan 3 energi, yaitu energi manusia, energi langsung, dan energi tidak langsung. Untuk energi manusia yaitu digunakan sebagai operator mesin penepung vertikal atau mill dryer vertikal tipe MDF 1010 dan memasukkan bahan ke dalam mesin tersebut. Untuk energi langsung yang digunakan yaitu energi listrik yang terjadi selama menggunakan mesin penepungan vertikal mill dryer vertikal ini tipe MDF 10. Dan terakhir itu untuk energi tidak langsung itu terdapat pada mesin penepung vertikal atau mill dryer vertikal tipe MDF 10. Dapat dilihat pada tabel 12 untuk energi manusia yaitu sebesar 0,027 MJ per kilogram. Untuk energi langsung yaitu sebesar 2,256 MJ per kilogram. Dan terakhir ada energi tidak langsung sebesar 51,22 MJ per kilogram. Sehingga didapatlah total sebesar 53,503 MJ per kilogram. Dari hasil total tersebut didapatlah persentase untuk energi manusia sebesar 0,05%, untuk energi langsung sebesar 4,217%, dan yang terakhir untuk energi tidak langsung 95,733%. Nah, yang terakhir yaitu masukkan energi total proses pembuatan tepung singkong. Secara keseluruhan, energi pembuatan tepung singkong ini terdiri dari persiapan bahan baku, pengupasan kulit singkong, pemotongan singkong, pengepresan singkong, dan penepungan. Nah, masukkan energi total pada proses pembuatan tepung singkong yang dilakukan di Teknopark Pangan Grobongan ini sebesar 83,881 MJ per kilogram tepung singkong. Nah, dapat dilihat pada tabel 13 untuk keseluruhan energi proses dalam pembuatan tepung singkong. Yang pertama yaitu untuk persiapan bahan baku, dan proses kedua yaitu pengupasan, proses ketiga itu pemotongan, proses keempat itu pengepresan, dan terakhir yaitu proses penepungan, sehingga didapatlah total sebesar 83,881 MJ per kilogram. Dari hasil total tersebut didapatlah persentase di mana untuk proses persiapan bahan baku sebesar 1,326%, untuk proses pengupasan yaitu 2,264%, untuk proses pemotongan sebesar 5,564%, untuk pengepresan sebesar 27,062%, dan proses penepungan yaitu 63,784%. Nah, berdasarkan hasil persentase pada setiap proses, untuk proses penepungan memiliki persentase terbesar yaitu 63,784%. Hal ini disebabkan karena banyaknya masukan energi yang digunakan, salah satunya yaitu energi listrik. Besar penggunaan energi ditentukan oleh tingkat penggunaan sarana produksi dan jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin tinggi masukan energi dalam proses produksi dan rendahnya hasil produksi yang diperoleh, maka akan semakin efektif dan efisien energi yang digunakan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini yaitu uji kinerja mesin menghasilkan efisiensi sebesar 21,15%, kapasitas aktual dan teoritis sebesar 21,15 kg per jam dan 100 kg per jam, persentase tepung tercecer sebesar 0%, persentase susut massa sebesar 78,82%, rendemen tepung sebesar 21,18%, untuk kebutuhan daya total sebesar 6,97 kW, konsumsi bahan bakar LPG sebesar 6,42 kg per jam, tepung singkong yang dihasilkan itu sudah memenuhi kategori yang diizinkan, di mana memiliki nilai kadar air basis basah sebesar 10,72% dengan nilai indeks keseragaman 1:7, 71:108, dan 46. Serta nilai modulus kehalusan dan diameter rata-rata partikel tepung sebesar 0,56 dan 0,006 inci. Yang kedua, penggunaan energi total pada proses pembuatan tepung singkong di Teknopark Pangan Grobongan ini sebesar 83,881 MJ per kilogram.
Dengan rincian yaitu energi biologis manusia sebesar 0,759 MJ per kilogram, energi langsung listrik dan bahan bakar sebesar 2,332 MJ per kilogram, dan energi tidak langsung sebesar 80,79 MJ per kilogram. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat ke depannya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.